Bab 763, buat janji dengan bergaun polos dan kemeja biru. Tantangan pertempuran beradab berarti setelah dua peradaban bertabrakan, kedua belah pihak terlibat satu pertempuran. Satu pertempuran menentukan hasilnya. Sederhana dan langsung. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota Zhao, Tuan Ming tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Tuan Ming berkata, itu bukan tidak mungkin. Penguasa kota Zhao mengangguk dengan tergesa-gesa, segera setelah bertarung, kita akan tahu apakah mereka 100% keilahian. Kalau mereka tidak datang, tidak ada keraguan bahwa mereka bukan 100% keilahian. Pada saat itu, peradaban Guanxuan dapat dihancurkan dengan mudah, tapi kalau mereka datang. Berbicara tentang ini, dia melirik Tuan Ming. Tuan Ming tersenyum dan berkata, kalau mereka datang, itu berarti mereka 100% ilahi. Peradaban hutan tidak terlalu takut dengan kedua 100% ilahi ini. Penguasa kota Zhao terdiam. Jelas sekali, peradaban hutan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wono Yu di samping tiba-tiba berkata, haruskah aku pergi bertarung? Tuan Ming menggelengkan kepalanya, aku harus melaporkan hal ini kepada ketua klan terlebih dahulu. Wono Yu mengangguk, seharusnya begitu. Tuan Ming berkata, kamu tenangkan anggota klan terlebih dahulu. Mereka tidak diperbolehkan mencari Akademi Guanxuan sebelum aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Dan di dalam matriks itu, semakin banyak orang dari peradaban hutan yang muncul. Wono Yu melihat sekeliling. Biarpun waktu dan ruang di sekitarnya telah dipulihkan, seluruh hutan Sansu telah dibom hingga tidak dapat dikenali lagi. Apalagi ada lebih dari 100 mayat di lapangan. Ini semua diledakkan saat keluar. Melihat mayat-mayat itu, wajah para master peradaban hutan yang kembali itu terlihat sangat jelek. Kota Guanxuan. Setelah Sander Ye kembali ke kota Guanxuan bersama Seni, dia langsung masuk pagoda kecil. Dia juga menderita banyak luka akibat pertempuran sebelumnya, dan dia perlu pulih. Selain itu, pertarungan itu juga memberinya banyak wawasan, yang sangat perlu dia cerna sekarang. Seni sedikit khawatir. Karena dia baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari peradaban hutan telah kembali. Tentunya kedua peradaban tersebut akan segera mengalami perang yang mengguncang dunia. Dia sekarang tidak yakin apakah pilihannya benar atau salah. Tentu saja, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Seni pun mengikuti ke dalam pagoda kecil tersebut, dia merasakan ruang dan waktu misterius di sekelilingnya. Selain penasaran dengan ruang dan waktu misterius tersebut, dia juga ingin mempelajarinya. Tapi, ruang dan waktu misterius ini agak jijik padanya dan tidak memungkinkannya untuk secara aktif berintegrasi ke dalamnya. Ini membuatnya tidak berdaya. Sander Ye sedang duduk bersila di atas batu besar di tepi laut. Lukanya pulih dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye perlahan membuka matanya, dan saat ini sepasang mata sedang menatapnya. Itu adalah Seni. Sander Ye tersenyum dan berkata, Nona Seni, apa yang kamu lakukan? Seni tersenyum dan berkata, Tuan Ye mengejutkan aku karena aku tidak menduga kamu mampu bertarung setara dengan orang kuat di 90% alam keilahian. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku masih sedikit lebih lemah dari dia. Dia tahu betul bahwa kalau dia terus bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang kecuali dia benar-benar membangkitkan garis keturunan iblis gila itu. Masih ada kesenjangan antara kekuatannya saat ini dan kekuatan 90% keilahian sejati. Tentu saja kesenjangan ini tidak terlalu besar. Seni, ini sudah luar biasa. Sander Ye tiba-tiba memandang Seni dan berkata sambil tersenyum, Nona Seni, aku sedikit penasaran dengan kamu. Seni berkedip, apa yang membuatmu penasaran? Aku berasal dari Bima Sakti dan Putri Wan, itu saja. Sander Ye tersenyum tipis, Nona Seni tidak ingin mengatakannya, jadi lupakan saja. Setelah Seni terdiam beberapa saat, dia berkata, karena aku memilih Tuan Ye, tentu saja aku harus mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, aku memiliki identitas lain, dan itu adalah penerus peradaban Guizi.
Sander Ye sedikit mengernyit, peradaban Guizi. Seni mengangguk, wajar kalau Tuan Ye tidak mengetahuinya, karena peradaban ini kini telah lenyap. Pada puncaknya, itu juga merupakan peradaban kosmik tingkat ketiga. Tapi dihancurkan dalam bencana kosmik. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, peradaban hutan juga merupakan peradaban tingkat ketiga, tapi mereka dapat melindungi diri sendiri. Peradaban Guizi. Seni tersenyum dan berkata, masalah internal. Sander Ye sedikit terkejut, masalah internal. Seni mengangguk, kalau peradaban Guizi bersatu pada saat itu, mereka mungkin akan bisa lolos dari bencana itu. Sayangnya, mereka tidak bersatu secara internal, karena ketika bencana kosmik datang, terbagi dua kelompok orang. Beberapa orang menyarankan untuk mengorbankan sebagian besar orang untuk menjaga vitalitas agar peradaban dapat terus berlanjut, tapi beberapa orang tidak mengizinkannya. Mereka berpendapat bahwa orang biasa tidak boleh ditinggalkan dan semua orang harus menghadapinya bersama-sama. Alhasil adalah semua binasa. Sander Ye mengerutkan kening. Seni memandang Sander Ye, Tuan Ye, menurut kamu siapa yang benar dan siapa yang salah? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, kalau kita semua menghadapinya bersama, berapa peluang untuk menang? Seni menggelengkan kepalanya, mereka tidak tahu seberapa besar peluang untuk menang, tapi kalau mereka mengorbankan yang lemah, yang terkuat seharusnya bisa bertahan, dan peradaban bisa terus berlanjut. Sander Ye terdiam. Seni tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kalau itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Sander Ye bertanya, jadi mereka bisa hidup kenapa mengorbankan yang lemah? Seni mengangguk, pengorbanan. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kalau mereka hidup berdasarkan kemampuannya, menurutku itu benar, tapi kalau mereka memilih untuk mengorbankan orang lain dan membiarkan dirinya hidup, aku pribadi tidak setuju. Seni mengangguk, jadi semua orang akan mati. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Seni, kalau kamu berada di era itu, apakah kamu akan menjadi kuat atau lemah? Seni memandang Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu pasti menjadi orang yang kuat, artinya, kamu dapat memilih untuk hidup dengan mengorbankan mereka yang lemah. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya ini seperti orang biasa di dunia sekuler. Ketika ada manfaatnya, orang-orang di atas tidak akan memikirkannya, tapi ketika mereka harus bekerja keras, orang-orang di atas akan segera memikirkannya. Terlebih lagi, itu disebut menjaga situasi secara keseluruhan, jadi kamu harus berkorban untuk dunia ini, dan kamu harus mati untuk dunia ini. Seni diam. Sander Ye melanjutkan, yang kuat bisa memilih untuk membiarkan yang lemah mati, tapi bagaimana dengan yang lemah? Apakah yang lemah benar-benar pantas mati? Seni menatap Sander Ye, tapi akibatnya semua orang mati. Sander Ye berkata dengan tenang, bukankah itu bagus? Seni tercengang. Sander Ye tersenyum dan berkata, kenapa yang lemah harus mati, tapi yang kuat tidak boleh mati? Seni mengerutkan kening. Sander Ye berkata dengan serius, Nona Seni, sebenarnya tidak perlu membicarakan masalah ini, karena pendirian setiap orang berbeda-beda, dan pilihan yang kita buat pasti akan berbeda. Misalnya, kalau kamu adalah orang yang lemah, apakah kamu akan bersedia berkorban untuk yang kuat? Seni mengangguk, menang. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Nona Seni, menurut kamu apakah peradaban Guizi juga dihancurkan oleh bencana kosmik saat itu? Seni mengangguk, ya. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, ketika bencana di alam semesta muncul, apakah itu berarti ada jalan jahat? Seni, tentu saja ada. Sander Ye sedikit bingung, lalu kemana perginya jalan jahat ini pada akhirnya? Seni tersenyum dan berkata, aku tahu sedikit tentang ini, karena aku penasaran dengan masalah ini pada awalnya, jadi aku melakukan penelitian. Ketika alam semesta melahirkan makhluk hidup, pada awalnya didominasi oleh roh yang baik, tapi ketika alam semesta secara bertahap bergerak menuju kehancuran, jalan jahat akan lahir. Ketika alam semesta dihancurkan, kekuatan jalan jahat ini akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan, yang akan melebihi 100% keilahian.
Sander Ye berkata dengan suara yang serius, lebih dari 100% keilahian. Seni mengangguk, ya, pada saat itu, dia akan memancing ledakan bencana kosmik dan menghancurkan semua makhluk hidup. Terlebih lagi, setelah menghancurkan semua makhluk hidup, kekuatannya akan meningkat, karena pada saat itu, dia dapat sepenuhnya menekan jalan baik dan menjadi pemimpin. Dapat dikatakan bahwa jalan baik kuat pada tahap awal, dan jalan jahat kuat pada tahap akhir. Sander Ye terus bertanya, apa yang terjadi setelah alam semesta hancur? Seni, setelah alam semesta dihancurkan, jalan jahat ini akan bergabung dengan kekuatan misterius. Adapun kekuatan apa itu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah alam semesta yang sedikit lebih besar mengalami bencana kosmik, orang-orang misterius akan datang untuk menjemput jalan jahat. Sander Ye sedikit penasaran, kekuatan misterius. Seni mengangguk, ya, tapi aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Peradaban Guizi hanya mencatatnya tanpa menyebutkannya secara spesifik. Aku pikir mereka mungkin juga tidak mengetahuinya. Sander Ye terdiam. Seni melirik Sander Ye dan berkata dengan lembut, ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui di alam semesta ini. Sander Ye mengangguk. Ketika dia mulai menghubungi peradaban kosmik lainnya, dia menemukan bahwa alam semesta benar-benar tidak terbatas. Tampaknya teringat sesuatu, Sander Ye memandang Seni dan berkata, Nona Seni, kamu bilang kamu adalah pewaris peradaban Guizi. Seni mengangguk. Sander Ye, apakah kamu sekarang 90% keilahian atau 100% keilahian? Seni, 90% puncak. Puncak 90%. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bibimu memintaku untuk menyelamatkanmu saat itu. Seni tersenyum dan berkata, dia sebenarnya tidak tahu bahwa aku memasang jebakan ini untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk bertemu dengan kamu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang dipilih oleh ayah aku. Tujuan kedua adalah untuk mengambil catatan itu darimu karena aku ingin melihat seberapa jauh ayahku telah melangkah. Sander Ye, apakah kamu sudah tahu sekarang? Seni mengangguk, dia lebih kuat dari yang aku kira. Dalam hal kekuatan, ibu aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Ye Zhan meliriknya dan berdoa, kamu terhadap ibumu. Seni menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hubungan sangat lemah, karena dia hanya fokus pada kultivasi sekarang, dia tidak terlalu peduli tentang hal lain. Sander Ye mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan meninggalkan pagoda kecil bersama Seni. Di luar, Sander Ye menatap langit berbintang di kejauhan. Di langit berbintang tidak jauh, seorang pria paruh baya berpakaian putih datang perlahan. Itu adalah Tuan Ming. Tuan Ming memandang ke arah Sander Ye. Sander Ye, dalam 3 hari, ketua klan peradaban hutan akan datang ke peradaban Guanxuan secara langsung untuk menantang wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Kita akan memutuskan hasilnya dalam satu pertempuran. Tantangan pertempuran yang beradab. Bersambung. Bab 764 bisa dipanggil kapan saja. Pertarungan. Mendengar perkataan Tuan Ming, Sander Ye sedikit terkejut karena dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mendatanginya untuk mengajak bertarung. Dia awalnya mengira bahwa peradaban hutan ini akan langsung menyerang peradaban Guanxuan. Melihat diamnya Sander Ye, Tuan Ming sedikit mengernyit, bertarung atau tidak. Sander Ye sedikit tidak yakin, bertarung dengan bibi dan kakekku. Wajah Tuan Ming tanpa ekspresi, apakah ada masalah? Sander Ye segera menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Tuan Ming menatap Sander Ye, dalam 3 hari, kita akan bertempur untuk menentukan hasilnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit berbintang. Saat ini, Seni tiba-tiba berkata, ini adalah pertempuran yang beradab. Sander Ye memperhatikan dan berdoa kepada para dewa, dia sedikit penasaran, pertempuran yang beradab. Seni mengangguk, mereka jelas telah menyelidiki kamu dan mengetahui bahwa orang terkuat di pihak kamu adalah kakek dan bibi kamu. Oleh karena itu, kalau secara langsung menantang mereka berdua,
Selama terselesaikan, itu berarti menyelesaikan masalah alam semesta Guanxuan secara langsung. Mereka ingin untuk memecahkan masalah secara mendasar. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, apakah kakek dan bibimu akan datang? Sander Ye mengangguk, ya. Seni diam. Apakah mereka akan datang? Tahukah kamu, biarpun wanita bergaun polos dan laki-laki berkemeja biru berada di 100% keilahian, mereka menghadapi peradaban hutan. Seluruh peradaban. Sander Ye memandang Seni dan berkata sambil tersenyum, Nona Seni, apakah kamu khawatir? Seni mengangguk, bagaimanapun, Tuan Ye dan aku berada di perahu yang sama sekarang. Kita bergantung satu sama lain di saat baik dan buruk. Sander Ye melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, aku memang masih terlalu lemah. Di seluruh alam semesta Guanxuan, dia sebenarnya berada di puncak. Tapi di seluruh alam semesta, kekuatan pribadinya sebenarnya lemah, misalnya dibandingkan dengan peradaban hutan ini. Saat ini masih sulit baginya untuk mencapai kondisi keilahian 90%, apalagi kondisi keilahian 100% yang berada di atas 90% keilahian. Hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami apa yang tidak ada habisnya dalam seni bela diri. Benturan peradaban ini membuatnya mengerti bahwa alam semesta Guanxuan saat ini, kecuali ayahnya dan yang lainnya, yang lain terlalu lemah. Di seluruh alam semesta, masih banyak peradaban kosmik yang kuat. Kalau alam semesta Guanxuan ingin bertahan, kekuatannya saat ini saja masih jauh dari cukup. Pada saat ini, pohon daogu tiba-tiba muncul di samping. Sander Ye dan Seni memandang pohon daogu yang mencibir. Sander Ye bertanya, apakah kamu mengenal Tuan Ming yang tadi? Pohon daogu berkata dengan tenang, saat itu, dia datang kepadaku dan berlutut untuk berdoa, berharap aku memberkatinya. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu memberikan berkah? Pohon daogu berkata pelan, kalau aku tidak berikan, mungkinkah dia mencapai 90% keilahian? Sander Ye sedikit penasaran, pohon kecil, apa berkah darimu? Pohon kecil. Mendengar perkataan Sander Ye, pohon daogu mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa memanggilku seperti itu? Kita tidak terlalu akrab. Sander Ye. Seni di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Kali ini, pohon daogu berkata lagi, lupakan, kamu bisa memanggilku pohon kecil, tapi aku juga akan memanggilmu Sander. Sander Ye terdiam. Pohon daogu berkata, ada banyak macam berkah dariku, termasuk harta, teknik, dan jiwa. Sander Ye tersenyum dan berkata, bisakah kamu memberiku berkah? Pohon daogu melirik Sander Ye, tidak. Sander Ye bingung, kenapa? Pohon daogu berkata dengan lembut, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan kenapa aku harus memberkatimu? Aku bahkan ingin memintamu untuk memberkatiku. Sander Ye. Seni di samping tidak bisa menahan tawa. Dia melirik ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye memang sangat kaya. Aku juga ingin meminta kamu untuk memberkati aku. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, uangku hasil dari mengemis pada ibuku, jadi aku tidak bisa memberikan berkah sembarangan. Seni berkata dengan lembut, aku baru-baru ini menyelidiki Paviliun Master Qin, dan Paviliun Master Qin benar-benar luar biasa. Sebagai anggota Bima Sakti, dia secara alami sedikit penasaran dan tidak akan tahu kecuali dia menyelidikinya. Alam semesta Guanxuan seperti sekarang ini hampir seluruhnya disebabkan oleh Master Paviliun Qin ini. Biarpun alam semesta Guanxuan tidak terlalu kuat saat ini, tapi laju pertumbuhan alam semesta Guanxuan tidak tertandingi oleh peradaban alam semesta lainnya. Tidak hanya itu, tata letak Master Paviliun Qin juga sangat menakutkan, terutama stasiun luar angkasa. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Nona Seni, di kota manakah kamu berada saat berada di Bima Sakti? Seni tersenyum dan berkata, kota Yanjing. Sander Ye berkedip, aku familiar dengannya, haha. Seni tersenyum dan berkata, benarkah? Sander Ye mengangguk, aku pasti akan kembali dan melihat kalau aku punya kesempatan. Seni tersenyum dan berkata,
setelah peradaban hutan terpecahkan, mari kita kembali dan melihat bersama. Sander Ye berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Saat ini, pohon Daogu tiba-tiba berkata, "Kamu harus berhati-hati dengan leluhur peradaban hutan." Sander Ye memandangi pohon kuno itu dan bertanya, "Leluhur peradaban hutan?" Pohon Daogu mengangguk, "Yugus." Sander Ye, apakah dia yang mengkhianatimu? Pohon Daogu mengangguk, biarpun orang ini tidak tahu berterima kasih, bakatnya memang menakutkan dan pemahamannya sangat tinggi. Dalam waktu singkat, dia sepenuhnya memahami seni bela diri peradaban kami. Terlebih lagi, dia kemudian menyerap energi dalam diri aku. Kekuatannya tidak sesederhana menjadi 100% ilahi. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah dia pernah menciptakan jalan baru. Ciptakan jalan sendiri. Sander Ye terdiam. Pada saat ini, dia sekali lagi memikirkan pemimpin sekte masa lalu Jennifer Si. Kalau Yugus ini juga membuka jalan tersendiri. Memikirkan hal ini, Sander Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kenapa dia begitu khawatir? Lagi pula, bukan dia yang diajak bertarung. Memikirkan hal ini, Sander Ye melambai kepada kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan berlatih." Setelah itu, dia langsung kembali ke pagoda kecil. Setelah Sander Ye pergi, senyuman di wajah Seni berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. "Nona pohon kecil, katakan padaku, siapa yang akan menang dalam pertarungan 3 hari dari sekarang?" Pohon Daogu memandang Seni dengan acuh tak acuh dan berkata, "Karena kamu telah membuat pilihan, jangan terlalu banyak berpikir dan bekerja keras untuk melakukannya dengan baik, kalau tidak, itu hanya akan menambah kekhawatiranmu." Seni tersenyum dan berkata, "Benar." Pohon Daogu mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, dengan cibiran di bibirnya. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye duduk bersila di tanah. Kali ini targetnya adalah ranah Tao Langit. Ranah. Dia tidak sabar untuk mencapai ranah Shinto dan berhubungan dengan keilahian. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Jangan tidak sabar." Sander Ye tercengang. Pagoda kecil berkata, "Aku tahu kamu sedikit terkejut setelah berhubungan dengan peradaban hutan dan berbagai peradaban, tapi kamu harus memahami bahwa makanan harus dikunyah pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengangguk, "Terima kasih, Tuan Pagoda, karena telah mengingatkan aku." Pagoda kecil melanjutkan, "Ayahmu sangat bingung dan sengsara selama beberapa waktu. Aku tidak ingin kamu mengalami pengalaman itu." Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana ceritanya? Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Ada suatu masa ketika ayahmu berharap untuk menghadapi semuanya sendirian. Tapi, musuh selalu lebih kuat darinya, dan bahkan jauh lebih kuat. Bahkan kalau dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat melawannya. Kondisimu mirip itu sekarang. Kekuatanmu memang meningkat dengan sangat cepat dan kamu sangat kuat, tapi musuhmu juga semakin kuat." Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Sebenarnya, itu normal. Dunia ini sering kali sulit. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha dan berkorban, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan imbalan yang sesuai. Sekali atau 2 kali tidak masalah, tapi kalau itu terjadi lagi dan lagi, akan sangat mengecewakan." Sander Ye berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, aku mengerti maksud kamu. Bekerja keras untuk melakukan urusan sendiri, dan serahkan sisanya kepada orang tuaku." Pagoda kecil tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, "Kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, Nak." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak berdaya. Kalau kamu memintaku untuk menantang peradaban hutan, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya." Pagoda kecil berkata, "Kita punya janji dengan peradaban hutan dalam 3 hari. Kenapa kamu tidak menghubungi kakek dan bibimu terlebih dahulu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kakekmu tidak terlalu bisa diandalkan. Kalau kamu memanggilnya dalam waktu singkat, dia mungkin tidak akan datang. Sedangkan untuk bibimu,
Kamu bukan ayahmu, yang bisa memanggilnya kapan saja. Sander Ye. Selanjutnya, Sander Ye tidak keluar, tapi terus berlatih di menara. Saat ini mentalitasnya sudah tenang. Seperti yang dikatakan Tuan Pagoda, cara kultivasi ini tidak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan kalau dia berlatih keras sekarang, dia masih belum bisa mencapai level ayahnya dan yang lainnya, apalagi semakin cemas malah akan muncul masalah dalam praktik. Adapun peradaban hutan. Sekali lagi, bukan dia yang ingin dilawan pihak lain, jadi kenapa harus cemas? Hutan Sansu. Waktu dan ruang di area ini telah dipulihkan, tapi hanya satu matriks teleportasi yang tersisa, dan sisanya telah dihancurkan pada pertempuran sebelumnya. Saat ini, orang-orang dari peradaban hutan masih kembali dari matriks. Kembali ke tanah air mereka, bagi orang yang tua, emosi mereka secara alami menjadi rumit saat ini. Bagi mereka, ini adalah tanah air mereka. Tapi sebagian masyarakat peradaban hutan baru tidak memiliki perasaan. Lagi pula, mereka belum pernah berada di tempat ini sejak mereka dilahirkan. Tidak hanya itu, mereka juga sedikit muak dengan tempat ini karena kalah jauh dengan tempat mereka hidup sebelumnya. Dibandingkan di sana, tempat ini seperti pedesaan. Di aula utama, beberapa pakar peradaban hutan terkemuka berkumpul pada saat ini. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Ming. Tuan Ming melirik orang-orang di aula, dan kemudian berkata, "Aku tahu kalian tidak terbiasa kembali, tapi aku harus mengingatkan bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke tempat itu. Mulai sekarang, ini adalah rumah baru kita, jadi semuanya saat kembali, kalian harus menahan diri dan jangan membuat masalah untukku." Semua orang mengangguk. Biarpun mereka masih merasa sedikit tidak nyaman kembali ke sini, fakta memaksa mereka untuk menerima kenyataan. Tuan Ming melanjutkan, dalam 3 hari, ketua klan akan datang sendiri, dan kemudian pergi ke alam semesta Guansuan untuk membuat janji tanding dengan 2 kultivator pedang. Kalian harus mempersiapkan diri, semua orang akan pergi menonton pertempuran. Bersambung.